Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Al-malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hujan yang rintik-rintik, semoga membawa berkah barakah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, tatkala turun hujan maka mintalah atau bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita gada-gadakan syafaat beliau, yaitu syafaatul udma, syafaat yang kita nanti-nantikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi dan diakui sebagai umatnya. Baik, pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah, kemarin sampai pembahasan najis. Sekarang kepada macam-macamnya najis. Macamnya najis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladah, najis berat. Saya akan perinci satu persatu tentang pembahasan macam-macamnya najis dan cara membersihkan macam-macamnya najis yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya najis ringan seperti air kencing seorang bayi yang belum minum ASI orang tuanya. Ketika pakaian kita terkena percikan air kencing seorang bayi yang masih minum ASI orang tuanya, maka ketika pakaian kita terkena cipratan, maka pakaian kita dianggap najis. Dan ini dikatakan najis, contoh najis mukhaffafah atau najis ringan. Lah, bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan memercikkan air ke anggota pakaian yang terkena najis seorang bayi yang masih minum ASI seorang ibu. Ketika kita mengambil air suci, kemudian kita percikan, maka bagian yang terkena itu sudah dianggap sah dengan percikan air, ketika percikan air itu membasahi bagian najis yang menempel di pakaian kita. Misalnya pakaian kita terkena percikan air kencing seorang bayi, maka berbentuk bulatan. Nah, maka kita cara mensucikannya juga memercikan air suci kepada bulatan ini, sehingga ukurannya pun sama dengan bulatan tersebut, atau kalau bisa dilebihkan. Ketika sudah dipercikan, maka sudah tidak perlu kita siram, itu sudah menjadi sah, sudah menjadi suci. Karena ini adalah najis mukhaffafah, najis ringan, sehingga cara mensucikannya pun dengan ringan. Lalu yang kedua ada yang namanya najis mutawassithah, najis pertengahan atau najis sedang. Contohnya kotoran hewan cicak. Semisal pakaian kita terkena kotoran hewan cicak, maka ini dikatakan najis yang termasuk najis mutawassithah. Maka cara membersihkannya berbeda dengan yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama najis mukhaffafah, cara membersihkannya dengan cara dipercikan air sehingga merata kepada bagian yang terkena najis.
Sedangkan najis mutawasitoh itu harus dikenai air atau dialirkan air yang suci pada bagian pakaian yang terkena kotoran cicak tadi. Semisal ini bagian lengan terkena kotoran cicak, maka dihilangkan dulu ainnya atau bentuknya najis. Bentuknya najis itu dihilangkan, kotoran cicaknya dihilangkan. Setelah hilang, maka jadilah najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan. Baru cara membersihkannya yaitu disiramkan air cukup sedikit saja, karena najisnya sedikit, kecuali najisnya banyak, ya. Maka kalau najisnya banyak, dialirkan, disiram dengan air yang mengalir, air yang suci, sebanyak atau seukuran najis yang mengenai pakaian. Sehingga apa? Sehingga ketika disiram, dialirkan, ya, maka selesai, suci pakaian kita. Tidak harus pakaian kita harus dicuci semua, ya, atau semua lengan dibasahi semua, tidak. Tapi bagian itu saja yang terkena kotoran cicak sedikit, itu diambil, ya, kita contohkan, kita tekuk. Nah, ini dialirkan air, maka sudah cukup, ya. Jangan kita langsung ganti pakaian. Ya iya, kalau ada, kalau lebih bagus seperti itu. Tetapi kalau keadaan mendesak, ketika kita dalam keadaan perjalanan, pakaian kita cuma satu, pakaian yang digunakan untuk ibadah sholat, yes, ya tidak mungkin kita langsung mencucinya seketika itu kering, tidak. Maka cara membersihkannya ya seperti itu, supaya tidak membasahi semuanya. Maka bagian yang terkena saja yang disiram dengan air yang mengalir yang suci. Nah, itu cara membersihkan najis mutawasito atau najis sedang. Lalu yang ketiga yaitu najis mughaladoh, najis berat. Cara membersihkannya najis berat atau najis mughaladoh berbeda dengan najis mukhafafah dengan mutawasitoh. Kalau najis mutawasitoh dengan mengalirkan air itu cukup, tetapi kalau najis mughaladoh tidak cukup mengalirkan air saja, melainkan harus mengalirkan air sebanyak 7 kali kepada anggota yang terkena najis mughaladoh. Contohnya apa? Contohnya jilatan anjing. Misalnya jilatan anjing terkenai kepada kulit kita, ya, maka ini termasuk kulit kita terkena jilatan anjing, hukumi najis mughaladoh. Nah, cara membersihkannya tidak cukup dengan 1 kali basuhan, melainkan harus 7 kali basuhan, dan salah satu dari 7 itu harus salah satunya dicampur dengan debu atau pasir, ya, yang suci pula, ya. Contohnya ketika semisal anggota tangan kita terkenai, ya, jilatan anjing, maka ketika itu kita mengambil air yang mana pertama mungkin kita membasuh tanpa dengan mencampurkan air sebanyak 6 kali dibasuh. Pakai sabun boleh, tanpa sabun pun tidak masalah. Yang penting ketika kita menyiramkan atau membasuh bagian anggota yang terkena najis mughaladoh, ini sebanyak 7 kali dibasuh sampai 6 kali selesai. Baru yang ketujuhnya, air yang masih sisa itu dimasukkan tanah yang suci, ya. Bisa caranya seperti itu, mencampurkan terlebih dahulu, atau tanah yang basah itu ditempelkan ke anggota yang terkena najis terlebih dahulu, setelah itu disiram, itu juga bisa. Maka ada 2 caranya. Caranya langsung mencampurkan dengan air tanahnya, langsung diaduk, kemudian disiramkan kepada anggota yang terkena najis mughaladoh, itu selesai. Atau bisa air itu dibasahi terlebih dahulu, kemudian diusap-usapkan kepada anggota yang terkena najis mughaladoh. Contoh tadi jilatan anjing. Setelah digosok-gosokkan, baru disiram pakai air yang suci tadi yang ke-7 kalinya. Setelah disiram, selesai, bersih. Nah, inilah cara membersihkan macam-macamnya najis dan contoh-contohnya najis. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan
dan menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui, sehingga kita bisa mengamalkan syariat agama dengan baik. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi pemirsa channel Kebun Surga dan khususnya bagi saya pribadi. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita dan bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.